semua, dari Sabang sampai Merauke, dari Megas sampai Pulau Rote. Kali ini saya ingin coba menjelaskan tentang Adobe. Siapa tahu ketagihan. Ya, Adobe. Seniman di seluruh dunia menggunakan berbagai produk Adobe untuk membuat karya dan mengatur semuanya dari ikon-ikon ini. Kalian pasti pernah lihat di situs web, poster, stiker branding pada kendaraan, spanduk, dan film yang kalian nonton di bioskop atau website streaming. Hampir semuanya dibuat, dikerja, dan diatur menggunakan produk dari Adobe. Kalian semua pasti tahu Photoshop. Photoshop adalah salah satu produk Adobe yang sangat dikenal. Tetapi dapatkah kalian sebutkan sisa produk Adobe yang ditampilkan di sini? Di setiap kategori, Adobe memiliki beberapa produk yang mungkin terlihat sama. Adobe membuat hal yang sama pada setiap produknya, tapi sebenarnya tidaklah sama, sehingga menimbulkan pertanyaan seperti ini. Apa perbedaan Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator? Apa perbedaan Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom? Apa bedanya antara Adobe After Effects dan Adobe Premiere Pro? Adobe membuat begitu banyak software yang bisa sangat luar biasa, bahkan untuk seorang profesional untuk memahami kegunaan masing-masing produk dari Adobe. Jadi saya membuat video ini untuk memberi kalian gambaran umum tentang semua produk Adobe dengan singkat, karena saya tidak dapat menemukan panduan serupa di tempat lain, bahkan di situs web Adobe sendiri. Untuk membuatnya lebih jelas, mari kita mulai dengan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan software yang kalian butuhkan jika kalian perlu memanipulasi foto secara profesional. Namun beberapa orang yang sudah nyaman dengan Photoshop dapat menggunakan Photoshop untuk menggambar, baik itu logo atau ilustrasi. Photoshop adalah software serbaguna yang sangat baik untuk membuat poster, iklan, banner, wallpaper, dan karya seni digital lainnya. Seniman menggunakannya untuk menggambar, membuat sketsa, dan bahkan melukis secara digital. Fotografer menggunakannya untuk meningkatkan dan memperbaiki foto mereka. Sementara itu, pengguna YouTube menggunakannya untuk membuat thumbnail dan thumbnail clickbait. Tapi itu cukup jelas karena sangat terkenalnya sehingga kata Photoshop sekarang dianggap sebagai kata kerja dalam bahasa Inggris. Kemudian kita bergeser ke Adobe Illustrator yang mungkin terlihat sangat mirip dengan Photoshop pada pandangan pertama di halaman kerjanya, karena juga digunakan untuk mendesain gambar. Tetapi perbedaan utama adalah format penyimpanan hasil karyanya. Photoshop bekerja dengan bitmap yang berarti bahwa semua foto disimpan sebagai pixel-based graphic. Illustrator di sisi lain bekerja dengan vektor, yang berarti karya disimpan sebagai vector-based graphic. Bitmap atau raster akan menjadi pixelated jika kalian memperbesarnya di luar resolusi. Namun seni vektor dapat diperbesar tanpa mengurangi kualitasnya. Kerugian dari seni vektor adalah tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang terperinci seperti foto. Oleh karena itu, Adobe memiliki dua software terpisah untuk setiap tujuan. Illustrator sangat bagus untuk membuat ikon, logo, poster, dan grafis yang kemudian dapat digunakan dalam proyek lain. Selanjutnya ada Adobe InDesign yang merupakan software penerbitan yang unggul di proyek-proyek yang membutuhkan tata letak multi halaman seperti majalah, koran, presentase, dan buku. Itu bagus untuk mengatur sejumlah besar teks dan foto menjadi tata letak yang bagus yang kemudian dapat langsung diserahkan pada percetakan. Pekerjaan berat yang membutuhkan kolaborasi beberapa profesional dari berbagai bidang termasuk editor, penulis, fotografer, dan desainer. Jadi, untuk membantu mereka berkolaborasi ada Adobe InCopy yang merupakan editor teks yang memungkinkan penulis untuk menulis konten teks sementara desainer secara bersamaan bekerja pada grafik dokumen yang sama dalam desain. Ini secara signifikan meningkatkan efisiensi karena beberapa orang dapat mengerjakan proyek yang sama pada waktu yang sama untuk mempertahankan jadwal rilis mereka yang cepat. Selanjutnya ada Adobe Lightroom yang merupakan software pengeditan foto yang mirip dengan Photoshop, namun secara khusus dirancang untuk melakukan pengeditan kecil seperti keseimbangan warna, kecerahan, atau kontras dari foto, atau pengeditan warna untuk koleksi besar foto. Lightroom tidak memiliki kontrol tingkat pixel yang ditemukan di Photoshop, tetapi itu juga membuatnya jauh lebih mudah untuk dipelajari.
Fotografer profesional menggunakannya dalam alur kerja mereka sebagai sistem manajemen foto untuk membuat katalog, mengatur file, dan memposting ribuan foto secara efisien. Lalu ada Adobe Bridge, yang merupakan manajer media visual yang mudah digunakan untuk memungkinkan kalian untuk mengatur, menelusuri, dan melihat file media kalian. Pertanyaan yang kadang muncul itu seperti ini, bukankah Adobe hanya membuat Lightroom untuk mengatur file media? Iya, memang benar, tetapi Bridge dapat menangani lebih banyak jenis file, dan itu lebih seperti manajer file universal yang bekerja bersama dengan semua software Adobe lainnya, sedangkan Lightroom dirancang khusus sebagai manajer file foto saja untuk menyesuaikan alur kerja fotografer. Selanjutnya ada kesukaan para editor video, filmmakers, dan YouTubers, yaitu Adobe Premiere Pro. Sebagian besar filmmaker atau YouTuber menggunakan software ini, saya pun begitu, yang digunakan untuk membuat semuanya, mulai dari video YouTube hingga film layar lebar. Kalian dapat memotong, memberikan transisi, mengedit warna video, dan memotong sejumlah besar klip atau footage. Lalu kemudian secara berurutan mengaturnya pada timeline, di mana kalian dapat menambahkan berbagai efek ke video kalian. Kalian juga dapat menambahkan teks, efek suara, efek video, dan banyak lagi. Berbicara tentang efek, ada Adobe After Effects. Adobe After Effects juga banyak digunakan karena sangat serasi bila dipadukan dengan Adobe Premiere Pro. After Effects adalah software yang kalian butuhkan untuk membuat semua jenis efek visual grafis. Bisa dibilang ini adalah Photoshop untuk video. Ini biasanya digunakan untuk membuat animasi, gambar bergerak, dan efek sinematik lainnya. Pertanyaan yang kadang muncul itu seperti ini, After Effects sangat handal, lalu mengapa saya perlu Adobe Premiere Pro? Karena kalian hanya dapat mengerjakan satu video pada satu waktu di After Effects dengan animasi atau efek lainnya. After Effects dirancang khusus untuk membuat animasi, video animasi, dan efek video. Untuk mengedit urutan akhir video setelah kalian membuat visual effect, kalian perlu mengekspornya ke Premiere Pro untuk membuatnya menyatu dalam satu video yang klop. Selanjutnya kita bergeser ke Adobe Media Encoder. Jika kalian ingin merender video khusus untuk rendering, video yang kalian buat di Premiere Pro atau After Effects, terkadang ukuran file aslinya bisa sangat besar, sehingga perlu dikompresi atau dikonversi ke dalam format file dan resolusi yang dapat dimainkan dengan lancar di berbagai perangkat yang mungkin tidak memiliki prosesor yang bertenaga atau RAM yang banyak. Selanjutnya ada Adobe Prelude, yang merupakan alat pengeditan video yang didedikasikan untuk memotong secara kasar dan mengatur sejumlah besar video. Sebuah film layar lebar mungkin memiliki beberapa jam pengambilan gambar atau footage dengan kamera yang berbeda. Jadi Adobe Prelude digunakan untuk memotong bagian yang tidak perlu, menyinkronkan berbagai gambar, dan menyatukan konten sebelum dikirim ke tim pengeditan utama. Audio juga bisa sangat penting untuk keperluan video. Jadi Adobe membuat Adobe Audition. Adobe Audition merupakan software pengeditan khusus audio yang dirancang untuk merekam, mengedit audio, dan mencampur file audio menjadi satu. Selanjutnya ada Adobe Flash Professional. Adobe Flash Professional merupakan software yang digunakan untuk membuat animasi dua dimensi sederhana, game, dan aplikasi. Jika dulu kalian telah berada di internet untuk menemukan beberapa situs yang meminta kalian menginstal Adobe Flash Player untuk memainkan game atau video tertentu, contohnya seperti Zynga Poker, yang kadang susah untuk dimainkan jika belum diinstal Adobe Flash. Game-game itu dibuat dengan Flash Professional dan dapat dimainkan dengan Flash Player untuk game atau video di browser yang dulunya ada. Untuk membuat kita lebih bingung lagi, ada juga software yang berbeda yang disebut Adobe Flash Builder, yang juga digunakan untuk membuat game dan aplikasi. Tetapi yang satu ini lebih fokus dalam pemrograman atau coding daripada animasi visual. Kemudian ada software lain yang disebut Adobe Scout, yang hanya digunakan untuk menganalisis masalah kinerja dalam game yang dibuat dengan Flash. Kadang pertanyaan yang muncul itu seperti ini, tapi
Tapi bukankah Flash sudah mati? Atau sudah discontinue karena masalah kinerja? Iya, karena semakin populernya teknologi yang lebih baik seperti HTML5 dan berita buruk dari semua orang di internet, Adobe mengubah nama Flash menjadi Adobe Animate dan menambahkan beberapa fitur baru, sehingga kalian dapat mengekspor animasi kalian dalam lebih banyak format termasuk HTML5 atau HTML5. Sekarang ada teknologi lintas platform yang disebut Adobe Air, yang memungkinkan kalian membuat aplikasi dan game dalam animasi untuk beberapa sistem operasi termasuk Android dan iOS. Kita lanjut, ada Adobe Character Animator yang memungkinkan untuk membuat karakter animasi 2 dimensi tanpa harus menggunakan frame by frame. Software ini atau Adobe Character Animator ini menggunakan webcam untuk menyalin ekspresi wajah kalian dan secara ajaib membuat karakter meniru kalian. Ini sangat menghemat waktu karena kalian tidak perlu lagi melalui rasa sakit kepala karena begadang semalaman dan sinkronisasi karakter secara manual. Kemudian ada Adobe Dimension yang memudahkan desainer grafis untuk menambahkan model 3 dimensi ke dalam gambar 2 dimensi untuk membuat komposit foto realistik dari kedua elemen. Adobe Dimension sangat bagus dalam membuat model produk untuk iklan, pembuatan prototipe, dan desain paket. Software profesional yang biasanya digunakan untuk pemodelan 3 dimensi sangat kompleks dan memiliki waktu belajar yang tidak singkat, sehingga dibuatlah Adobe Dimension untuk membuat pemodelan 3 dimensi dasar sesederhana Photoshop. Berbicara tentang 3 dimensi atau 3D, ada Adobe Fuse. Adobe Fuse adalah software lain untuk membuat model 3D. Namun yang satu ini khusus membuat model tubuh, wajah, dan anatomi manusia, yang kemudian kalian dapat ekspor ke Photoshop atau software 3D lainnya. Sangat mudah digunakan meskipun kalian membuat model yang dapat disesuaikan dengan mengubah atribut fisik, pakaian, tekstur, warna, dan lain-lain. Selanjutnya ada Adobe XD. Adobe XD yang merupakan pengalaman pengguna dan alat prototyping interface atau antarmuka pengguna untuk merancang aplikasi. Itu memungkinkan kalian dengan cepat membuat maket aplikasi sehingga semua orang dapat melihat dan mendiskusikannya sebelum develop atau pengembang mulai melakukan kerja keras memprogramming atau mengkodekannya. Jika kalian ingin mengembangkan interface atau antarmuka pengguna menjadi situs web, ada Adobe Dreamweaver yang merupakan software perancang web yang memungkinkan kalian membuat situs web secara visual tanpa harus menyentuh coding. Tetapi Adobe Dreamweaver juga memiliki editor code yang handal dan mendukung berbagai bahasa pemrograman sehingga membebaskan kalian menyesuaikan desain dan posisi sesuka kalian. Jika kalian pernah menggunakan file PDF, kalian mungkin tahu Adobe Acrobat Reader yang merupakan software standar kalian untuk melihat, mencetak, dan menyajikan semua jenis file PDF. Tetapi jika kalian ingin membuat file PDF, kalian perlu Adobe Acrobat Pro yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengelola dokumen menjadi PDF. Adobe menjual semua hal yang saya sebutkan tadi dalam paket yang diberi nama Adobe Creative Cloud. Itu merupakan paket langganan yang dihargai sekitar $80 per bulan atau sekitar 1.180.000 lah per bulan. Dan kemudian ada Adobe Stock. Di sini kalian dapat membeli stok foto, video, dan model 3D. Tapi jika kalian menginginkan font yang bagus dan menarik, kalian dapat membelinya dari Adobe Typekit. Dan jika kalian selesai membuat karya kreatif, maka kalian dapat mempostingnya ke Adobe Behance yang merupakan platform media sosial online di mana para seniman, desainer, dan 3D builder di seluruh dunia membagikan karya mereka sendiri dan mempromosikan karya sendiri seperti halnya portofolio. Dan jika kalian ingin mempromosikan hasil karya dan skill di situs web kalian sendiri, ada Adobe Portfolio yang digunakan untuk membuat situs web dasar menggunakan postingan kalian. Lalu
Jika kalian merasa ini terlalu susah dan menginginkan sesuatu yang sederhana dan cepat, maka ada Adobe Photoshop Element dan Adobe Premiere Element yang dibuat khusus lebih ringan dari versi profesionalnya. Tetapi kalau kalian menginginkan sesuatu yang lebih sederhana lagi dalam desain grafis, maka ada Adobe Spark yang merupakan aplikasi desain grafis dan gratis. Itu kesukaan kalian bukan? Cuma ini online, jadi kalian harus sediakan kuota atau wifi yang mantap. Adobe Spark dapat melakukan hal-hal dasar seperti menambahkan teks ke foto atau membuat video sederhana menggunakan foto kalian. Jika kalian ingin mengembangkan aplikasi web, ada Adobe Cold Fusion yang merupakan bahasa pemrograman yang dibuat lebih dari 2 dekade yang lalu bersama dengan platform pengembangnya, tetapi sekarang popularitasnya terus menurun. Sepertinya saya hanya berbicara tentang aplikasi desktop yang digunakan untuk tujuan kreatif. Dan kalau kalian lebih mementingkan pemasaran, analisis, atau manajemen, ada Adobe Experience Cloud yang memiliki serangkaian subproduk sendiri untuk semuanya. Ya, sebut saja all-in-one, mulai dari kampanye di media sosial hingga pengelolaan kapan harus menampilkan iklan perusahaan di saluran TV. Dan beberapa software yang saya diskusikan di atas sampai sekarang memiliki aplikasi yang sama dengan versi desktopnya. Contohnya itu seperti Adobe Photoshop Express, Adobe Premiere Clip, Adobe Illustrator Draw, dan Adobe Lightroom. Itu beberapa software Adobe yang diperuntukkan untuk smartphone. Oh iya, saya lupa tentang pembuatan software Adobe untuk bisnis seperti Adobe RoboHelp yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis pengetahuan besar seperti yang kalian temukan di halaman support atau halaman bantuan di beberapa situs web. Atau ada juga Adobe Presenter yang digunakan untuk membuat tayangan slide interaktif. Selanjutnya ada Adobe Captivate yang digunakan untuk membuat kursus e-learning. Ada pula Adobe FrameMaker yang digunakan untuk menulis dokumen teknis dasar. Ada juga software Adobe yang tak terhitung jumlahnya yang baru-baru ini dihentikan pengembangannya, seperti Adobe SpeedGrade yang merupakan software untuk koreksi warna video, atau Adobe Story Plus yang merupakan alat penulisan layar untuk skrip di film-film, atau Adobe Muse yang merupakan pembangun situs web, atau ada juga Adobe Fireworks yang merupakan software desain untuk desainer web. Ya, betapa banyak produk Adobe untuk satu video ini yang saya tampilkan untuk kalian dengan berbagai cara kerjanya dan untuk digunakan di mana. Terima kasih telah menonton. Adakah like-nya, komennya, share-nya, sama subscribe-nya?